Ya, kita lanjutkan pada materi kita berkaitan dengan startup. Wah, ini ada beberapa pokok bahasan utama ya yang bisa kita diskusikan kali ini. Dari ruang lingkupnya, startup itu sendiri, kemudian organisasinya, kemudian bisnis-bisnis startup yang ada di Indonesia, kemudian akses pendanaan startup itu berasal dari mana. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu kita nanti akan diskusikan berkaitan dengan pemaknaan penyamaan persepsi ya, dari startup itu sendiri, di mana startup ini merupakan sebuah organisasi yang diinisiasi dalam menghadapi permasalahan masyarakat dengan menghasilkan produk atau layanan baru dengan tingkat ketidakpastian yang ekstrim. Jadi bukan berarti kita buat bisnisnya akan jalan, barang yang kita jual akan laku, kemudian akan lolos dari studi kelayakan dan lain sebagainya. Tetapi startup ini menjadi eh, badan usaha atau perusahaan yang tumbuh dan berkembang dalam situasi yang tidak jelas dengan risiko yang tidak dapat diperhitungkan. Maka dari itu secara harfiah di sini Bapak Ibu berkaitan dengan startup ini. Nah, secara harfiah startup ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah memulai. Secara istilah, startup merupakan organisasi bisnis yang baru dirintis dan belum lama beroperasi. Jadi masih apa ya istilahnya baru lahir atau mungkin baru awal-awal mencoba memasuki pasar. Nah, startup lahir bersamaan dengan tren perusahaan biasanya atau masa di mana perusahaan sedang gencar-gencarnya membuat sebuah produk baru yang sedang terkenal saat itu. Sehingga respon yang diterima adalah respon baik yang kemudian meningkatkan kepercayaan bagi para pelaku bisnis atau founder ya, dari startup itu sendiri untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan jejaring internet atau bahkan sosial media atau bahkan informasi-informasi yang telah didapatkan. Maka dari itu, Bapak Ibu, tidak semua perusahaan yang baru dirintis ini dapat disebut sebagai startup. Nah, jadi ada beberapa perusahaan baru yang memiliki pendanaan atau bahkan telah melewati kajian riset yang mumpuni sehingga dia dapat memprediksi atau memiliki forecasting ya, yang bisa dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan ketika menjalankan usaha. Atau mungkin perusahaan tadi memiliki sumber daya yang cukup, Bapak Ibu, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai startup karena memiliki apa ya, komposisi SDM yang atau struktur organisasi yang cukup besar ketika menjalankan sebuah usaha. Oke, nah di sini itu kita bisa lihat karakteristik startup ada sekitar 8 titik usaha yang dikatakan startup ketika usaha tadi kurang dari 3 tahun, kemudian memiliki ide yang unik dan inovatif, kemudian SDM yang dimiliki masih terbatas. Jadi biasanya um, dijalankan oleh beberapa orang saja. Beberapa orang pun itu yang mereka yang sudah kenal dan sudah akrab. Atau mungkin mencari orang-orang baru yang bisa dijadikan sebagai mitra kerja yang dipercaya. Kemudian multitasking, maka dari itu karena SDM-nya terbatas sehingga satu orang itu bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus atau mungkin beberapa pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Kemudian ada idealis. Nah, di sini letak keunikannya ya. Seperti biasa, Bapak Ibu, yang dikatakan idealis jadi para founder atau pemilik usaha
dalam startup ini sendiri biasanya berada pada rentang usia yang masih muda dan eh, masih tergolong usia produktif. Bahkan sering dijumpai CEO dari startup itu sendiri yang masih berusia di bawah sekitar 35 tahun. Atau mungkin masih baru-baru ingin menciptakan usaha yang dirintis. Nah, sehingga usia yang muda ini dijadikan para founder itu untuk berpikir secara visioner dan idealis sesuai dengan prinsip dia ketika awal menjalankan usaha. Kemudian ketidakpastian. Nah, di sini dalam perkembangannya startup, kondisi pendanaan yang minim ditambah dengan seperti kebutuhan dana untuk riset pengembangan sebagai dasar pengambilan keputusan yang masih terbatas. Kemudian hal tadi akan menjadikan para pekerja itu biasanya digaji dengan gaji yang di bawah UMR. Namun ketika sudah mulai berkembang, bisnis startup ini bisa meraup keuntungan yang berlipat karena sesuai dengan sasaran yang telah ditargetkan di awal secara konsisten. Karena idealisnya tadi ya, jadi dia menargetkan menembak sebuah sasarannya itu secara konsisten. Tidak, oh saya jalan produk ini ternyata gagal, pindah lagi produk yang lain, dikit-dikit pindah, dikit-dikit eh, berubah strategi dan lain sebagainya. Jadi mereka yang berada pada startup itu di, digambarkan sebagai mereka yang istiqomah menjalankan usahanya secara istiqomah. Maka dari itu, Bapak Ibu, di sini ada organisasi startup yang kita ambil, kita adopsi, kita kutip ya dari Danto 2018 di mana ada struktur organisasi startup dalam pola sebagai berikut yang telah digolongkan menjadi 5 pola utama. Oke, dari lingkaran, setengah lingkaran, segitiga, segi empat, dan heksagonal. Nah, seperti apa gambaran dari ke 5 organisasi startup ini sendiri? Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, kita perlu memahami secara sesama untuk dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Startup itu akan memiliki struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini akan mempertegas dari tugas dan wewenang baik dari pelaku usahanya, foundernya, maupun karyawannya. Maka dari itu ada beberapa pola. Yang pertama seperti lingkaran. Nah, lingkaran ini membentuk startup dengan satu founder sebagai pengelola. Jadi mereka terpusat pada satu pemilik atau satu apa ya founder ya dalam bisnis yang digeluti tadi. Kemudian setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran ini salah satu bentuk pola dari startup di mana ada dua founder sebagai pengelola. Jadi ada dua orang yang mereka itu bekerja sama untuk menjalankan sebuah bisnis, merintis sebuah bisnis. Kemudian ada segitiga nih di sini. Segitiga di sini salah satu simbol untuk menggambarkan pola startup dengan 3 founder sebagai pengelola. Sama seperti segi empat ya, seterusnya ada 4 founder dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan heksagonal. Nah, heksagonalnya sesuai dengan sisinya, Bapak Ibu. Foundernya akan dilambangkan sebagai 6 orang yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Maka dari itu, pada organisasi startup di sini idealnya memang terdiri dari 6 orang yang dipetakan menjadi
CEO, CTO, CFO, CSO, MO. Nah, pembagiannya seperti apa? Ciri khas atau mungkin karakteristik dari setiap pemetaan organisasi ini sendiri. Kita bisa lihat pada rangkuman poin yang sudah dibuat pada layar materi ya, Bapak Ibu, di mana pada poin yang pertama di sini ada CEO yang sering kita dengar nih, ada Chief Executive Officer, di mana COO ini mereka yang merancang, mengomunikasikan visi misi, kemudian melakukan rekrutmen, menjaga semangat tim, ya, kekompakan, menjaga marwah dari perusahaan itu sendiri yang diwujudkan ke dalam kinerja masing-masing karyawannya, persamaan persepsi, penyamaan tujuan, kemudian menjalin kemitraan yang baik dengan investor, dan yang terakhir adalah menentukan arah dan strategi bisnis dari startup itu sendiri. Jadi garis haluan kerjanya sangat jelas nih Bapak Ibu. Bagaimana CEO ini bisa menjalankan usaha yang telah berjalan. Kemudian ada CFO, jadi Chief Financial Officer. Karena ada kata kunci ya di sini Bapak, ada finance, maka dari itu CFO tidak lepas dari keuangan atau dari data-data pendapatan, pengeluaran, pengambilan keputusan yang juga didasarkan pada arus kas dari sebuah perusahaan itu sendiri. Kemudian ada Chief Technical Officer CTO. Nah, teknik ya, technical berkaitan dengan teknologi dan sebagainya yang nanti diwujudkan pada kualitas produk dan layanan. Jadi dalam berjalannya sebuah usaha ada pengembangan-pengembangan dari sisi produktivitas karyawan atau mungkin dari administrasi, kemudian dari penciptaan produk dan sebagainya. Maka CTO di sini memastikan jika produk yang dibuat dan layanan dalam eh, apa ya, menjalankan usaha tadi ya, layanannya itu juga perlu dipastikan pengembangan fungsi baik itu dari eh, perbaikan fitur dan juga nanti dikehendaki. Berbeda dengan COO. Nah, di sini COO garis haluannya lebih konkret ya dari yang lainnya. Di mana CEO ini bertanggung jawab dalam bidang logistik dan fasilitas organisasi. Nah, maka dari itu CEO mendukung kerja tim dengan menyediakan seluruh kebutuhan tim yang bersifat fasilitas. Jadi pada dasarnya tugas CEO seperti yang ada pada poin A sampai D, Bapak Ibu, mengatur perusahaan, menjembatani komunikasi antara CEO dan karyawan, menyediakan kebutuhan tim dan juga mengelola bisnis dari tim itu sendiri, bisnis intinya. Oke, selanjutnya ada Chief Sales Officer, CFO. Nah, di sini bagian tim yang berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Maka dari itu Chief, Chief Sales Officer ini mendengarkan keluhan dengan jeli, kemudian memetakan kebutuhan konsumen. Jadi CEO ini dituntut untuk dapat memenuhi target penjualan sehingga perusahaan tadi memperoleh keuntungan atau laba yang maksimal. Lalu bedanya apa dengan Chief Marketing Officer? Sama-sama dari segi penjualan, memperkenalkan produknya. Nah, jika Chief Marketing Officer CMO di sini bertugas sebagai saluran perusahaan untuk dapat mengetahui kebutuhan konsumen dan bagaimana cara menariknya